Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min bainis sulbi wa tara'ib. Shadaqallahu azim. Jamaah Jumat yang ditamu Allah dan dimuliakannya, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain kita bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita telah menyatakan selawat atas beliau. Semoga selawat yang kita nyatakan tadi didengarkan oleh Allah, diterima oleh Allah, dan digantikan oleh Allah dengan syafaat atau pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan kecuali datang daripada Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Jumat yang saya hormati, sebagai seorang khatib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak, menghimbau, dan menyuruh semua kita, tentu khusus bagi diri saya pribadi, mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada dalam Islam atau selamat. Jamaah yang saya hormati, tadi saya telah membacakan sebuah firman Allah yang saya petik dari surat At-Tariq ayat 1 sampai 5. Di situ Allah berfirman, yang firman itu disampaikan oleh Rasul. Apa kata Allah? Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min bainis sulbi wa tara'ib. Jadi pesan ini sangat menarik karena masih banyak kita yang lupa makna daripada pesan tersebut. Apa kata Allah? Hendaklah manusia itu memperhatikan, manusia itu mempelajari dari apa dia dijadikan. Sesungguhnya manusia itu kami jadikan dari air sulbi yang memancar dari tulang dada dan tulang manusia. Jadi kalau zaman dulu Nabi Muhammad itu ngomongnya seperti itu. Kalau sekarang mahasiswa kedokteran dia pengen tahu apa itu air sulbi. Ternyata air laki-laki. Ada apa dengan air laki-laki? Kenapa Allah mengatakan bahwa manusia itu terbuat daripada itu? Makanya mereka mengambil air itu
memasukkan ke dalam botol dan dibawa ke laboratorium, dipelajari, ditelaah, ditelusuri. Ternyata di dalam air itu, setelah dilihat dengan mikroskop, isinya terdapat jutaan ekor makhluk yang kepalanya seperti telur ayam, badannya panjang, dan punya ekor cambuk. Nah, itulah yang disebut oleh mereka para ahli, namanya spermatozoa. Nah, itulah cikal bakal daripada manusia tersebut. Jadi kita harus paham, yang namanya manusia itu yang terbuat dari air sulbi. Kepalanya seperti telur ayam, badannya panjang, ekor cambuk, yang dipancarkan oleh ayahanda kita ke dalam rahim ibu, yang jumlahnya jutaan ekor. Dia sudah hidup, dia sudah bernapas, dia sudah berjalan, dia sudah berlari, dia sudah berkembang di dalam rahim ibu. Nah, sementara waktu itu roh belum ditiupkan, tetapi ada yang hidup pada tubuh kita. Apakah itu? Itulah yang disebut dengan manusia atau insan. Begitu telitinya Allah mengajar kita. Jadi kalau berbicara insan atau manusia, itu yang terbuat dari air sulbi. Lalu kita siapa? Apakah kita ini insan? Apakah kita ini manusia? Jawabnya bukan. Siapa kita? Kita adalah yang ditiupkan oleh Allah seketika cikal bakal dari sulbi tadi telah berusia 4 bulan 10 hari dalam kandungan emak kita. Nah, ini yang diukirkan oleh Allah pada surat As-Sajdah ayat 9. Apa kata Allah? Sumasawahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Seketika aku lihat cikal bakal tubuhmu, badanmu, jasadmu sudah mulai sempurna dalam kandungan emakmu, maka aku sempurnakan dia dengan cara aku tiupkan ruh ke dalamnya. Apa yang terjadi? Setelah ditiupkan ruh ke dalamnya, yang tadi kamu punya telinga belum bisa mendengar, kamu bisa mendengar setelah ditiupkan ruh. Yang tadi kamu punya mata belum bisa melihat, kamu bisa melihat setelah ditiupkan ruh. Yang tadi kamu punya hati belum punya rasa, tidak punya rasa, kemudian kamu punya rasa setelah ditiupkan ruh. Kalau boleh kita tambahkan, yang tadi kamu sudah punya otak belum bisa berpikir, dia bisa berpikir setelah ditiupkan ruh. Apa maksudnya? Disinilah Allah menjelaskan kepada kita bahwa yang mendengar di telinga kita, yang melihat di mata kita, yang merasa di hati kita, yang berpikir di otak kita, yang bergerak di tubuh kita, pada hakikatnya itu adalah ruh. Jadi tubuh badan jasad yang di dalamnya ada insan atau jiwa, itu fungsinya hanya menghidupkan saja. Manusia atau jiwa yang berasal spermatozoa tadi, fungsinya hanya menghidupkan saja. Tempat letaknya itu Allah letakkan dia di dalam jantung kita masing-masing. Itulah dia yang berdegup, dum, dum, dum. Itu dia. Kemudian ruh di mana? Dikatakan oleh Allah Rasul, abdi fi qalbi mu'min. Ruh itulah yang percaya kepada Tuhan. Dia ada pada dirimu, letaknya ada dalam hati. Nah, maksud saya menjelaskan ini adalah dengan pendengaran itu, dengan penglihatan itu, dengan perasaan itu, dengan pemikiran itu, kita bisa bekerja. Dengan bekerja, kita dapat uang. Dengan uang, kita menjadi orang kaya raya. Dengan kaya, kita menjadi orang yang berpangkat. Dengan pangkat, kita menjadi orang besar. Kenapa kita jadi orang besar?
Ya karena Allah tiupkan ruh ke dalamnya. Kalau Allah tidak tiupkan ruh atau Allah cabut ruh daripadanya, tidak ada apa-apanya kita ini. Seandainya ayam potong di pasar Panorama harganya 50.000, ayam mati, kita minta 1 on saja. Apa kata ibu tukang jual ayam tadi? Boleh Pak tambah 1 on, tapi tolong ya tambah 5.000. Artinya begitu berharganya ayam mati, 1 on pun diminta harga 5.000. Kalau roh sudah tidak ada, mau presiden kita, mau menteri kita, mau gubernur kita, mau wali kota kita, mau siapapun kita, sebesar apapun badan kita, seganteng apapun kita, sehebat apapun kita, kalau roh sudah tidak ada lagi, tidak ada bernilai kita ini. Siapa yang mau menerima kita gratis? Silakan ambil ini, badannya besar, putih mulus, ambillah gratis saja. Tidak ada orang yang mau. Jangankan orang lain, keluarga kita saja tidak mau menerima kita. Nah, ini membuktikan betapa memang betul-betul harga diri kita terletak daripada ruh yang Allah tiupkan. Oleh karena itu, mengingatkanlah kita pada hari Jumat ini. Jangan kita sombong kepada Allah. Jangan kita angkuh kepada Allah. Jadilah kita orang yang insaf, orang yang sadar. Ini kadang-kadang Allah menyeru kita, Allah memanggil kita, kita pura-pura tidak tahu, kita cuek-cuek saja. Pak Ustaz, kami belum pernah mendengar suara Allah, belum pernah mendengar kata Allah, belum pernah mendengarkan panggilan Allah. Kenapa Bapak mengatakan kata itu? Itu tandanya kita kurang membuka kitab Quran. Coba kita buka surat Al-Anfal ayat 20. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? Kata Allah, wa atiullah wa rasuluhu wa la tuwallu anhu wa antum tasma'un. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan jangan kamu berpaling daripada suara Allah sedangkan kamu mendengarkannya. Ya bagaimana tidak kita dengarkan? Pakai toa, suaranya kencang, rumah kita di sebelah masjid. Azan itulah seruan Allah. Azan itulah panggilan Allah untuk semua ruh yang ada pada kita, yang tadi ditiupkan pada tubuh. Untuk apa Allah memanggil dia itu? Tidak ada kepentingan Allah dengan ruh itu, tidak ada. Allah pernah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, seandainya semua manusia ini beriman kepada Allah, berikut jin, tidak akan menambah kekuasaan Allah, tidak akan menambah, tidak akan membesarkan kerajaan Allah. Sebaliknya, manusia dan jin itu mau kafir semuanya kepada Allah, tidak akan mengurangi kerajaan Allah, tidak akan mengurangi kebesaran Allah. Jadi Allah berkata, hayya 'alas shalah, melalui muazin, wahai hambaku, kekasihku, kesayanganku, marilah berhubungan dengan aku di dalam sholat. Untuk apa? Untuk kepentingan kita. Makanya redaksi kedua itu berbunyi hayya 'alal falah, untuk kemenangan kamu. Apa kemenangan kita? Kemenangan kita adalah wa nazza'na ma fis sudurihim min ghilin tajri min tahtihal anhar. Di tempat yang mengalir air di bawahnya, di situ aku cabut penyakit hati dan dada mereka. Kejadian itu terjadi di dalam sholat, saudara. Siapapun dianya, asalkan dia adalah manusia, punya hati, dalam hatinya itu ada penyakit. Pantang kelintasan, tidak bisa melihat orang hebat sedikit, orang kaya sedikit, orang sukses sedikit, dia mulai iri dengki. Pantang kerendahan, mau besar sendiri, mau hebat sendiri, mau benar sendiri. Pantang kurang, pangkat sudah tinggi, uang sudah banyak, masih mengambil hak orang lain. Pantang tersinggung. Nah, itu sifat manusia. Sifat yang terpancar dari sulbi tadi, bukan sifat kita itu. Kalau kita datang daripada Allah, ditiupkan sifat kita adalah sifat Rasul.
Sidik, amanah, tabligh, fatona. Sidik artinya benar, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan kebaikan, fatona cerdik dan bijaksana. Itu sifat ruh. Kalau sudah membenci orang, iri kepada orang, dengki kepada orang, itu sifat manusia, bukan sifat kita. Ini saja susah kita membedakan. Makanya Quran, hadis diturunkan, Rasul diturunkan menjelaskan persoalan ini. Nah, di dalam sholatlah semua itu dicabut oleh Allah penyakit hati dalam dada kita. Dicabut sedikit, berkurang dia. Kalau tidak seperti itu, dia akan menumpuk, melimbah, merembet ke fisik. Makanya Allah jelaskan pada Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati itu ada penyakit, maka ku tambah penyakit itu. Kenapa? Karena tidak pernah dicabut. Tidak mau sholat juga tidak khusyuk. Tidak ada aksi dan reaksi Allah mencabut penyakit hati dan dada kita. Makanya kita sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, sudah haji, tapi iri dengki kepada orang masih, benci kepada orang masih, mengambil hak orang masih. Itu faktor karena penyakit hati dan dada tidak dicabut oleh Allah dalam proses sholat. Semestinya saudaraku, dengan adanya sholat, kita diundang oleh Allah untuk berhubungan dengannya dalam sholat untuk dicabut penyakit hati tadi, sehingga tidak banyak penyakit pada diri kita ini. Cobalah perhatikanlah jantungan di kita, diabetes di kita, darah tinggi di kita, semuanya di kita. Pernahkah kita sadari bahwa semua penyakit fisik itu bermula dari penyakit hati? Kecuali anak bayi. Anak bayi itu efek daripada gangguan seketika di dalam hamilannya itu, atau kurang perawatan, kurang gizi, macam-macam, sakit dia. Tapi kalau dari 0 tahun sampai usia 40 kita sakit-sakitan terus, pertanyakan hati kita. Tapi kalau sudah berumur 40 ke atas, sebaik apapun kita tetap sakit-sakitan. Kenapa? Fisik masalahnya sudah menurun kapasitasnya, sudah menurun fungsinya. Di samping itu ada juga orang yang memang penyakitan karena efek penyakit hati. Kan untuk kepentingan kita itu, supaya kita bisa menikmati hidup dengan baik, dengan benar, nyaman. Nah, itulah intinya kenapa Allah berkata, hayya 'alas sholat, wahai hambaku, kekasihku, kesayanganku, datanglah kepadaku. Itu ruh yang dipanggilnya itu. Makanya as-sholatu mirajul mu'min. Sholat itu saat mukmin naik kepada Tuhannya. Saat itu mukmin itulah yang percaya kepada Tuhan. Kenapa dia percaya? Pernah melihat Tuhan, bersama Tuhan, berhadapan dengan Tuhan. Itu Al-Araf 172. Di situ dijelaskan tentang kita menatap kepada Tuhan. Dipanggil kita. Supaya apa? Untuk kemenangan kita. Bagaimana? Dicabut penyakit hati. Itu saja persoalannya. Apapun kasus yang ada di dunia ini tidak lebih. Semuanya efek daripada penyakit hati. Barakallahu fi wa lakum azim wa syahidul mu'minin wal mu'minat wastaghfirullah wal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada khutbah yang kedua ini saya simpulkan apa yang saya sampaikan tadi. Sesungguhnya batang tubuh kita ini telah wujud daripada manusia. Dia adalah casing kita, kendaraan kita, alat kerja kita. Kalau kita, itulah yang datang daripada Allah, nanti kembali kepada Allah, itulah ruh. Oleh karena itu, seketika Allah memanggil kita dengan suara azan yang bergema di masjid, jangan sombong, jangan angkuh kepada Allah, datangilah panggilan Allah. Karena kita ini tidak ada apa-apanya kalau tidak Allah tiupkan ruh. Makanya semua yang dikehendaki oleh Allah atas kita,
tentang sholat demi kebaikan kita, demi kemenangan kita. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan kita, menunjukkan kita kepada kajian-kajian hakikat yang membawa kita kepada kesadaran menuju Allah dan Rasul. Mari kita berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Malikal Qudusus Salam, ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, bihaza zuhri hadarna fatratika. Aina hadarna fatratika bizzamina katsira. Fadzalika faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana syaghira. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana na'udzubika bi kalimatika tammati minal bala'i dunya bala'il akhirah, azabi dunya zabil akhirah, fitnati dunya fitnatil akhirah, ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna, la haula wala quwata illa billahi alil azim. Rabbana wa taqabbal minas salatana wa siyamana wa tahsu'anna wa tadaru'anna wa zikrina wa qira'atal qur'anuna innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa itazil qurba wal hanil fasl wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar wa aqimis shalah.